Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi dengan Mas Adi Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat burasa khas Kota Palu, Sulawesi Tengah. Untuk selengkapnya, ikuti videonya. Check it out. Oke teman-temanku, untuk membuat burasa khas Kota Palu, Sulawesi Tengah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 liter beras biasa yang sudah direndam dan sudah dicuci bersih. Kemudian 1 liter santan, ini dari 1 buah kelapa yang sedang ya guys, yang diambil santannya guys. Kemudian beberapa daun pisang untuk membungkus dan tali rafia untuk mengikat guys. Kemudian untuk bumbu-bumbunya yaitu setengah sendok makan peres garam halus dan 3 helai daun pandan yang sudah diikat simpul guys. Oke teman-temanku, tanpa berlama-lama lagi kita akan menuju tutorialnya. Langkah pertama, kita akan merebus santannya dulu guys. Kemudian kita masukkan daun pandannya. Selanjutnya kita aduk-aduk terus guys, supaya santannya tidak pecah guys. Selanjutnya kita tambahkan garam ya guys. Lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur rata dan mendidih ya guys. Setelah santannya mendidih seperti ini guys, kemudian kita masukkan berasnya guys. Kemudian kita aduk-aduk dan kita tunggu sampai berasnya mengembang ya guys. Nah teman-temanku, ini kita aduk terus sampai benar-benar mengembang dan mengental ya guys. Nanti kalau sudah mengental baru kita angkat guys, biar surut dulu airnya ya guys. Oke teman-temanku, ini berasnya sudah mengental ya, dan santannya sudah surut. Selanjutnya kita angkat dan kita pindahkan di nampan guys. Oke teman-temanku, berasnya sudah masak. Ini saya masak setengah masak ya guys, bukan masak tapi setengah masak, dan sudah saya pindahkan di nampan. Selanjutnya kita tunggu dingin dulu, habis itu kita bungkus ya guys. Oke teman-temanku, bahannya sudah dingin dan ini siap dibungkus ya guys. Selanjutnya kita bungkus satu persatu guys, dan daunnya sudah saya persiapkan. Nah, kita kasih 3 sendok ya guys. Dan ini terserah mau 4 sendok juga boleh ya guys. Ini saya pakai 3 sendok guys, tergantung selera masing-masing. Kita ratakan dulu guys. Setelah itu kita lipat guys. Nah, kemudian kita lipat lagi begini guys. Nah ini guys, dan kita tipiskan ya guys. Nah kira-kira seperti ini guys. Dan kita kasih contoh lagi ya guys, supaya teman-teman paham yang di rumah. Kita tipiskan lagi guys. Nah seperti ini guys.
Nah, ini saya sudah bikin 3 ya guys. Setelah itu kita gabung begini guys. Ini 2 ya guys, 2. Kemudian saya tambah 1 lagi biar genap 3. Nah, ini guys, 3. Setelah itu kita ikat guys dengan tali yang berukuran 1,5 meter guys. Ikatnya seperti ini guys. Ini agak kenceng ya guys, supaya dia rapat berasnya. Nah, setelah itu ketemu di sini guys, baru kita ikat guys. Kita ikat ini guys. Oke guys, kira-kira seperti ini guys. Seperti ini guys. Oke teman-temanku, kita lakukan sampai selesai guys. Oke teman-temanku, ini yang terakhir ya guys, kita bungkus guys. Nah, kita pipihkan supaya rata ya guys isinya guys. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita atur. Nah, ini ada sisa daunnya ya guys. Kita bungkuskan di sini aja. Kita lipatkan di sini guys. Selanjutnya kita ikat. Gak usah terlalu kenceng ya guys, sedang-sedang aja supaya daunnya tidak pecah. Oke, sudah selesai. Kita gunting. Nah, seperti ini jadinya guys ya. Ini sudah selesai semua. Selanjutnya kita rebus ya guys. Langkah berikutnya kita rebus ya guys. Yang sebelumnya sudah kita siapkan pancinya. Dan sebelum kita kasih air, di dalamnya kita lapisi dengan daun ya guys, seperti ini guys. Ini untuk jaga-jaga supaya tidak hangus guys. Dan kita atur ya guys. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita isi air ya guys. Nah, untuk airnya ini guys, yang penting tenggelam ya guys. Jangan sampai ada yang tidak tenggelam, supaya masaknya merata guys. Oke, sudah cukup. Selanjutnya kita tutup dan kita nyalakan kompornya guys. Nah, ini pengerebusannya ini guys, saya menggunakan metode cara cepat ya guys, yaitu 15 menit direbus, kemudian 30 menit didiamkan, kemudian 20 menit direbus lagi, dan 15 menit didiamkan. Selanjutnya sudah masak guys. Oke guys, kita tunggu sampai masak guys. Oke teman-temanku, burasanya ini sudah masak.
dan kita buka ya guys. Selanjutnya kita angkat ya guys, dan kita pindahkan di tempat lain guys. Nah, kita lakukan sampai selesai ya guys. Oke teman-temanku, burasa khas Kota Palu, Sulawesi Tengah sudah jadi ya guys. Sudah siap untuk dihidangkan. Oke teman-temanku, mari kita buka seperti apa isinya guys. Kita taruh sini ya guys. Kita buka seperti apa guys. Wow, sudah masak nih guys. Wow, ini teksturnya lembut ya guys. Lembut. Ini kalau dimakan dingin-dingin sangat cocok guys. Artinya kalau sudah dingin dimakan jadi teksturnya lembut begini guys. Sangat enak. Ini gurih rasanya guys. Gurih. Terus ada asinnya sedikit. Biasanya kalau di Kota Palu, burasa ini dibuat di saat lebaran guys. Baik lebaran haji maupun lebaran hari raya Idul Fitri guys. Dan burasa ini biasanya dimakan dengan kaledo atau opor ayam guys. Nah, ini sangat enak sekali guys, karena ini sudah masak dan lembut dicampur dengan santan guys. Wow, saya tes dulu guys ya guys. Wih, enak ini guys. Oke teman-temanku, burasa ini selain untuk hidangan keluarga, bisa juga dijadikan sebagai ide bisnis ya guys. Mungkin teman-temanku mau jualan di kota Anda, belum ada makanan yang seperti ini, teman-teman bisa menjualnya di tempat Anda ya guys. Oke teman-temanku, karena ini sudah deal, sudah jadi, teman-teman sudah melihat sendiri cara dan tutorialnya secara lengkap. Selanjutnya saya mohon pamit. Oke teman-temanku, itulah tutorial atau cara membuat burasa khas Kota Palu, Sulawesi Tengah. Teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah ya. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe agar channel ini menjadi berkembang. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.